Hai, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan membawakan materi mengenai pengertian kekerasan seksual terhadap anak, lalu adapun bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap anak, lalu dampak yang akan terjadi pada kekerasan seksual terhadap anak, lalu solusi pencegahan kekerasan seksual terhadap anak, dan yang bagaimana proses pengaduan kekerasan seksual terhadap anak. Sebelum teman-teman menyaksikan video kami akan memperkenalkan terlebih dahulu teman-teman kelompok kami, kelompok 10, yaitu perkenalkan, nama saya Clarita Rini Awang. Di sini saya akan membawakan materi mengenai bagaimana proses pengaduan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan. Dan teman saya di sebelah. Perkenalkan, nama saya Nelson Abi dan akan membawakan materi bentuk kekerasan seksual. Perkenalkan, saya Arwiri Fiskalitinau. Di sini saya akan membawakan materi solusi dalam kekerasan pelecehan seksual. Perkenalkan, nama saya Dominikus Dawang Maltima. Saya akan membawa materi tentang pengertian kekerasan seksual terhadap anak. Nama saya Manis Umrano Prime. Saya sini membawa materi tentang dampak pelecehan seksual terhadap anak. Pinarsun 2008, pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuk kekerasan seksual berupa tulisan, simbol, isyarat, dan tindakan berkonotasi seksual. Pengertian kekerasan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Menurut undang-undang yang mengatur tentang pelecehan seksual terhadap anak adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Tiga bentuk kekerasan seksual, yang dimana yang pertama itu pelecehan verbal, yang kedua pelecehan non verbal, dan yang ketiga pelecehan fisik. Nah, dari ketiga bentuk pelecehan di sini ada masing-masing contohnya. Nah, yang pertama di mana? Yang pertama di sini menggoda, bercanda, menyindir, berkomentar hal seksual yang menimbulkan rasa tidak aman maupun nyaman pada lawan bicara. Yang kedua, menyebarkan cerita kehidupan seksual orang lain tanpa persetujuan. Dan yang ketiga, memberi komentar seksual terhadap gaya berpakaian seorang atau bentuk tubuh seseorang. Contoh pelecehan non-verbal, yang pertama itu menunjukkan gerak-gerik seksual yang tidak diinginkan. Yang kedua, memperlihatkan alat kelamin kepada orang lain tanpa persetujuan. Dan contoh terakhir itu memandang bagian tubuh seseorang secara seksual. Sedangkan contoh pelecehan fisik di sini, yang pertama memeluk dan mencium seseorang tanpa izin serta ada kesepakatan bersama. Yang kedua itu menepuk dan mencolek bagian tubuh seksual seseorang dengan paksa. Yang ketiga, melakukan penyerangan seksual. Dan yang terakhir, memaksa melakukan tes keperawanan. Menjelaskan dampak-dampak pelecehan seksual, pertama yaitu depresi, kedua kesulitan berkonsentrasi, penyalahan diri sendiri, serta kesulitan dalam berpikir dan hendak ingin pikiran untuk bunuh diri. Solusi dalam mencegah pelecehan kekerasan seksual itu, yang pertama kita harus pelajari persoalan pelecehan seksual, mampu bertindak asertif dan berani mengatakan tidak, menyebarkan informasi tentang pelecehan seksual, mampu bertindak sebagai saksi, membantu korban, membentuk kelompok solidaritas, mengkampanyekan jaminan keamanan khususnya bagi perempuan, mengkampanyekan penegakan hukum dan hak-hak perempuan, dan yang terakhir itu memberitahu anak-anak apa saja bagian tubuh yang tidak boleh disentuh. Saya akan menjelaskan bagaimana proses pengaduan kasus kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan. Sebelum saya menjelaskan bagaimana proses pengaduan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan, di sini saya akan memberitahukan siapa saja yang berhak atau yang bisa melaporkan atau mengadu kekerasan seksual terhadap anak itu di kepolisian. Di sini yang berhak untuk
atau yang dapat melapor kekerasan seksual terhadap anak ini bisa korban, bisa juga saksi. Lalu yang kedua, di mana kita melapor kasus kekerasan seksual terhadap anak? Kita bisa melapor kasus kekerasan seksual terhadap anak di RT atau RW terdekat, di puskesmas, dan juga di kepolisian. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses pengaduan kekerasan seksual terhadap anak di pengadilan. Yang pertama, korban atau saksi datang ke pelayanan terpadu atau ke kepolisian dan didaftarkan oleh petugas. Yang kedua, saksi atau korban atau pihak keluarga akan mengisi forum yang diberikan oleh petugas. Lalu yang ketiga, diadakan yang namanya konseling untuk mengidentifikasi kebutuhan dan investigasi kasus yang terjadi, kasus kekerasan seksual terhadap anak. Lalu yang keempat itu, di mana di sini ada penyediaan shelter atau layanan rehabilitasi sosial dan rumah aman bagi korban tindak kekerasan seksual terhadap anak. Lalu yang kelima, adanya koordinasi dengan lembaga lain sebagai langkah penegakan hukum. Sekian video dari kami. Mari kita bersama-sama melaporkan kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagai bentuk kepedulian kita dan cinta kasih kita kepada anak-anak di masa depan. Terima kasih. Bye bye.